ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Yang lalu telah kita pelajari terkait dengan hubungan suami istri dan hal-hal yang lain yang terkait dengan masalah ini. Kemudian juga tentunya kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Lelaki itu merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dikarenakan Allah memberikan keistimewaan sebahagian kalian dibandingkan ataupun di atas sebahagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan mereka lah yang menafkahkan hartanya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Suami yang merupakan pemimpin terkadang keliru dalam memimpin keluarganya. Ini bisa jadi dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka dalam memimpin. Sikap-sikap mereka dalam memimpin. Ada beberapa hal yang dimana seorang suami itu keliru dalam bersikap. Keliru dalam bersikap. Mensikapi istrinya tentunya. Ikhwah, kita sudah sebutkan sebuah hadis di kajian-kajian lalu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Istausu bin nisa'i khaira." Nasihatilah wanita itu dengan cara yang baik. Fa innahunna khuliqna minad dila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Idza dhahabta lituqimaha kasartaha. Kalau kamu paksa dia, kamu luruskan, kamu paksa, kamu akan patahkan dia. Wa idza taraktaha lam yazal iwaja. Kalau kamu biarkan, dia terus bengkok. Istausu bin nisaikum khaira. Nasihatilah wanita kalian, istri kalian dengan cara yang baik. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apa di antara kekeliruan ya dalam mensikapi pasangan kita, dalam mensikapi istri kita?
yang mungkin ada terjadi pada diri kita atau terjadi pada kaum muslimin yang lain. Yang pertama ikhwah, dan ini sangat urgen sekali. Apa itu? Yaitu sang suami sebagai pemimpin tidak mengajari istrinya akidah, ibadah, ataupun syariat Islam. Sehingga kita lihat ada para istri itu yang belum sholat. Suaminya sholat, Masya Allah, istrinya belum sholat. Atau bahkan mungkin si istri belum tahu bagaimana cara berwudu. Bahkan nggak tahu kita, jangan-jangan juga nggak ngerti bagaimana cara mandi junub. Ini tentunya perlu peran suami untuk mengajari sang istri. Perlu peran suami untuk mengajari sang istri. Berapa banyak kaum wanita itu lebih perhatian dengan memasak, bagaimana menata rumah tangga, menata perabot. Bahkan tidak sedikit yang diperhatikan dari seorang wanita ini, yaitu terkait dengan masalah pendidikannya. Kalau dia sudah dianggap, sudah dilihat pendidikannya tinggi, yang lain-lain nggak diperhatikan lagi. Ini ikhwafiddin. Jadi dia tinggi ilmunya dalam masalah ilmu dunia, sangat dangkal dalam masalah ilmu akhirat. Ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surah Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui zahir-zahir kehidupan dunia, mengetahui ilmu dunia. Wa hum bil akhirati hum ghafilun. Tapi masalah akhirat mereka lalai. Masalah agama mereka peluk, mereka lalai. Atau mungkin mereka nggak begitu peduli. Tapi kalau masalah ilmu dunia, Masya Allah, ya. Setelah tamat SMU, dia kepingin mendapat sampai pada derajat S1, kemudian kepingin S2, kemudian kepingin S3, Masya Allah. Orang yang haus akan ilmu dunia. Permasalahannya yaitu bukan di situnya. Nggak masalah seorang itu mendapatkan S2, S3, profesor. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi jangan sampai ilmu akhiratnya tak dipedulikan. Ini yang buat Allah murka. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum bil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui kehidupan zahir dunia, tapi tentang akhirat mereka tak tahu, mereka lalai. Demikian juga dengan pendidikan anak-anak. Untuk pendidikan anak-anak, Masya Allah, ya, orang tua bersedia mengeluarkan sekian banyak harta, bahkan bisa dikatakan unlimited untuk kepentingan pendidikan dunia. Tapi sayangnya tidak seperti itu untuk pendidikan akhirat. Untuk pendidikan akhirat itu dibatasi. Kadang-kadang bukan hanya sekadar dibatasi, terkesan pelit untuk ilmu akhirat. Terkesan pelit mengeluarkan harta untuk akhirat. Ketika si anak dikursuskan bahasa Inggris, orang tua rela mengeluarkan berapapun demi anaknya bisa berbahasa Inggris. Keren kata orang, ya. Tapi ketika si anak tidak bisa membaca Al-Quran, orang tua membatasi. Kadang-kadang protes, berapa 1 bulan? 25.000 bu. Banyak sekali di masjid sana hanya 5.000. Astagfirullah. Ini ikhwafidin ketidakadilan. Ketidakadilan terhadap diri kita sendiri. Mengapa untuk akhirat sangat diminim-minimkan? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itulah yang sering kita lihat. Itu yang sering kita lihat. Selalu masalah akhirat kalau bahasa kita dianaktirikan, dikesampingkan. Lebih fokus dengan masalah dunia.
Seolah dunia itulah yang akan membawa kesejahteraan dia. Padahal tidak sama sekali. Yang bawa kesejahteraan adalah ilmu akhiratnya, ilmu agamanya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Demikian juga banyak para istri yang nggak mengerti, ikhwah. Terkadang mereka pakai jilbab, tapi jilbabnya jilbab ikut-ikutan. Ketika mau pergi-pergi, barulah pakai jilbab. Karena memang jilbab ini sudah memasyarakat di kaum muslimah, orang-orang Indonesia. Ya, untuk Medan khususnya, keluar rumah mau ke pasar, ya. Pokoknya mau urusan keluar rumah lah. Ada urusan apa mau pergi-pergi, nah itu umumnya muslimah Kota Medan sudah memakai jilbab. Tapi untuk pergi-pergi saja. Ketika dia pergi ke warung nggak pakai jilbab. Demikian. Ketika pergi sekolah pakai jilbab. Pulang sekolah buka jilbab. Ketika ke depan rumah mau beli apalah misalnya, ke kedai sampah mau beli sayur, ya itu nggak pakai jilbab lagi. Kenapa? Karena melakukannya hanya sekedar ikut-ikutan, bukan dikarenakan ingin menutup aurat di hadapan orang-orang yang bukan mahram. Ini karena apa? Ikhwafiddin, tak diperhatikan ilmu agamanya. Tidak diperhatikan ilmu agamanya. Bahkan kalau sekarang ini perhatian terhadap penjagaan kecantikan itu sudah berlebihan. Ya, sudah berlebihan. Dari mulai biaya untuk rambut, krimbatnya, kulitnya, vitamin kulitnya, untuk perawatan kuku, perawatan alis, perawatan bulu mata, apalagi perawatan kulit, untuk mengeluarkan komedo, untuk pedicure, manicure, macam-macam. Ya. Sekali duduk 600.000. Sekali duduk 600.000. Demikian ikhwah. Terus perhatian sampai itu saja. Ya. Namun masalah sholat gak mengerti. Masalah wudhu tak mengerti. Masalah apa itu syirik, apa itu tauhid tak dimengerti. Apa itu sunnah, apa itu bid'ah gak mengerti. Bagaimana cara dia hidup kesehariannya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana bangun tidur, apa yang harus dia ucapkan ketika masuk WC, ketika keluar WC, ketika berpakaian, ketika makan, bagaimana. Gak mengerti, ikhwah. Tak mengerti. Tapi kalau masalah ilmu dunia, luar biasa. Ini yang membuat Allah marah. Sekali lagi, ikhwah. Islam tidak melarang Anda untuk mencari ilmu dunia, S1, S2, S3, profesor, dan lain. Tidak melarang. Tidak melarang. Tapi ingat, jangan lalaikan ilmu akhirat yang ini yang membawa Anda ke dalam surga. Ini ilmu akhirat ini yang bisa mengendalikan Anda agar ilmu dunia yang Anda dapat itu tidak merusak orang lain. Tidak memudaratkan diri Anda, keluarga Anda, dan masyarakat Anda. Ilmu agama inilah pengontrolnya, ikhwah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghdabu kulla ja'dharin jawad sakhaba bil aswaq jifata bil lail alimun bi amri dunya jahilun bi amril akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tuh marah. Kata Rasulullah, Allah tuh murka. Dengan siapa? Allah tuh murka dengan semua orang ja'dharin. Ja'dharin ini apa, ikhwafidin? Sudahlah kasar, sombong, songong. Kasar dan sombong. Kemudian jawad. Jawad ini apa ya? Orangnya tamak dan pelit. Itu dia. Kalau untuk dia, masya Allah. Tapi kalau untuk mengeluarkan, dia terlalu berhitung. Untuk dirinya selalu diuntungkan. Kalau untuk orang lain selalu dirugikan. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mutaffifin.
Siapa itu mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau untuk dia paskan. Kalau untuk orang dia kurang-kurangkan. Itulah dia. Lijawad ikhafiddin. Tamak dan bakhil. Sakhabun bil aswaq. Buat keributan di pasar. Kemudian alimun bi amri dunia, untuk masalah dunia, masya Allah, ahli. Jahilun bi amril akhirah, tapi jahil, bodoh dalam masalah akhirat. La haula wala quwata illa billah. Makanya ikhwah, kita harus perhatikan masalah ini. Penting sekali masalah ini, ya. Penting sekali masalah ini agar kita bisa membawa keluarga kita ke dalam surga. Ya, agar kita bisa membawa keluarga kita ke dalam surga. Jangan lupa, suami itu pemimpin. Rasulullah katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi, ikhwah, ya berupayalah. Ya bagi qadar Allah ternyata dapat istri yang memang gak mengerti ilmu syar'i. Ternyata sholatnya sekali-sekali. Gak bisa baca Quran. Wudhu pun gak tahu. Maka ikhwah, berupayalah. Berusahalah untuk mengajarkannya. Para suami wajib mengajarkannya. Karena ketika dia sudah menjadi istri Anda bertanggung jawab mengajarkannya. Makanya di klinik pranikah kemarin kita jelaskan bahwasanya jangan hanya yang penting cantik. Ya. Ingat, kalau Anda mendapatkan istri yang jelek, Allah nggak akan tanya kepada Anda, kenapa istrimu jelek? Nggak akan tanya. Kenapa istrimu pesek? Nggak ditanya. Ya. Karena itu memang Allah yang menciptakannya. Tapi kalau istri Anda tidak sholat, Allah tanya, ini istrimu kenapa nggak sholat? Kenapa istrimu tak tutup aurat? Kenapa istrimu tak bayar zakat? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau istri Anda tingginya 130, nggak akan ditanya oleh Allah kenapa tinggi 130. Nggak akan ditanya. Demikian ikhwah. Ya. Ketika mungkin Anda mendapatkan seorang istri yang miskin, tak punya apa-apa, Allah nggak akan tanya, kenapa istrimu miskin? Nggak akan tanya. Ketika Anda berjodoh dengan seorang yang ya dari kalangan keluarga biasa-biasa, bukan ningrat dan segala macamnya, Allah nggak akan tanya itu. Ketika dia bersama Anda tetap seperti itu, tetap miskin dia Allah nggak akan ditanya masalah itu, nggak akan bertanya masalah itu kepada Anda. Tetapi kalau ternyata setelah Anda menikahi seorang wanita, agamanya bermasalah, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan mereka. Demikian. Demikian juga bagi para jomblo. Sebelum menyesal, ya. Tapi gimana Ustadz, kami yang sudah, ya gimana lagi? Itulah pasangan kami. Berarti memang harus berupaya untuk mengajarkannya. Ingat, sebelum mengajarkan istri, ajari dulu diri sendiri. Faqidu syai' la yu'tih. Orang yang nggak punya sesuatu tidak akan memberikan sesuatu tersebut. Misalnya saya nggak punya HP ini. Gimana mungkin saya bisa memberikan HP? Oh, saya nggak punya. Demikian. Saya nggak punya mobil. Terus saya memberikan mobil. Mobil siapa yang mau saya beri? Orang saya nggak punya mobil. Kalau saya punya mobil, bisa saya berikan mobil. Kalau saya punya HP, bisa saya berikan HP. Demikian juga masalah ilmu. Si suami aja nggak sholat, nggak ngerti tentang sholat, gimana dia mengajarkan si istri tentang sholat? Oleh karena itu, ikhwafiddin, ya, suami belajarlah dan ajarkan keluarga Anda, ajarkan. Ingat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin dengan perhatikanlah cara-cara yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya. Seperti membelikan buku-buku agama atau downloadkanlah kaset-kaset MP3 kajian-kajian dakwah ya tentang apa yang dia inginkan.
Tentang wudhu, cari tentang wudhu. Tentang sholat, cari tentang sholat. Demikian. Tentang apa ada insya Allah. Alhamdulillah kita itu Allah mudahkan untuk mendapatkan kajian-kajian. Demikian. Satu hal ikhwafiddin, ajak dia ngaji. Ajak dia ngaji. Kenapa? Di pengajian itu dia akan kita temankan dengan akhwat-akhwat yang solehah. Di situ dia bisa bertanya, di situ dia bisa berdiskusi, di situ dia berteman dengan akhwat-akhwat yang solehah, di situ dia bisa belajar bagaimana bermuamalah dengan baik, di situ dia bisa belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Itu ajak dia. Kalau agak susah ngajaknya, kasihkan iming-iming hadiah. Dek, pulang ngaji kita makan. Begitu, ya. Itu juga suatu hal yang dibolehkan dalam syariat. Demikian ikhwafiddin. Jadi di antara kekeliruan sang suami-suami ini, mereka nggak peduli dengan agama istrinya. Yang pedulinya bagaimana penampilan istrinya. Wanita juga seperti itu, ikhwah. Ya. Mereka ada yang mengenai pengetahuan agamanya ala kadarnya saja. Tapi untuk yang lain, untuk tata rias, Masya Allah. Hari-hari untuk alisnya aja dia butuh. Dia sediakan waktu 1 jam. Demikian. Untuk alisnya aja, untuk bibirnya aja, untuk wajahnya ini 1,5 jam. Lotionnya lah, yang cairan pembersihnya lah, yang alas bedaknya lah, yang bedaknya lah, yang sunblocknya lah, untuk ngurus wajah saja bisa 1,5 jam sebelum pergi keluar, atau mungkin nggak pergi keluar. Tapi untuk baca Quran 1/4 jam pun tak ada. 10 menit sudah gelisah dia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanya tentang wajah dia. Tapi Allah akan tanya tentang apa yang dia baca dari Al-Quran. Demikian ikhwah. Ketika muncul jerawatnya di wajah, gelisahnya luar biasa. Seolah-olah langit runtuh. Tapi ketika terlewat baca Quran dalam 1 hari, santai aja. Nggak ada masalah. Biasa-biasa aja. Ini kan sudah berlebihan namanya ikhwah. Ini sudah berlebihan. Ketika wajahnya suatu hari dia lihat kusam. Ketika sudut matanya dia sudah mulai berkerut, sudah mulai gelisah, maka mulailah dia cari krim-krim anti-aging supaya menghilangkan kerut-kerut dan segala macam. Disetrika lah, digosok lah wajahnya. Astagfirullah. Terus akhiratnya kapan? Kapan dia belajarnya? Ini seringnya untuk masalah-masalah duniawi kita habiskan waktu kita, tapi untuk akhirat kita ngaji aja pun sekali seminggu, Masya Allah, membujuknya untuk datang ngaji, luar biasa, seminggu sekali, seminggu sekali. Tapi begitulah ikhwah, memang butuh kesabaran. Para suami butuh sabar. Ya, semoga dengan kesabaran antum terhadap istri antum, termasuk dalam di ayyahdiallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Engkau, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik daripada unta merah. Kalau antum berhasil, Anda berhasil sebagai suami yang tadinya istri nggak bisa baca Quran, sekarang Masya Allah bisa baca Quran. Yang tadinya nggak bisa wudhu, sekarang sudah bisa wudhu. Yang tadinya sudah tak sholat, sekarang sudah sholat, bagus sholatnya. Yang tadinya tak tutup aurat, sekarang Masya Allah sudah pakai hijab, pakai syar'i. Masya Allah, setiap amalan yang dia lakukan, yang dilakukan istri Anda, mengalir pahalanya. Anda meninggal, masih terus mengalir. Kenapa? Andalah yang telah mengajarkan istri Anda kebaikan demi kebaikan. Masya Allah. Kemudian anak Anda juga begitu. Ya, diajarkan oleh istri Anda. Allahu Akbar. Setiap huruf yang dibaca istri Anda, karena Anda yang mengajarkan, yang dibacanya dalam Al-Quran, mengalirlah pahala tersebut. Jadi para suami bersabarlah, ya. Jika ternyata qadrallah istri Anda seperti itu karakternya, bersabarlah. Karena apa? Karena kalau Anda berhasil, Masya Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi pahala orang-orang yang sabar dengan tanpa batas. Dan memang sabar tanpa batas. Tidak ada batas bagi kesabaran. Mengapa? Karena pahalanya juga tanpa batas. Ya, ingat janji Allah. Anda berhasil, Masya Allah.
terus mengalir pahala. Setelah meninggal, kita nggak beramal. Nanti ketika di akhirat, di hari kiamat, ternyata sudah tinggi derajat. Loh, kok bisa ya saya dapat derajat tinggi ini? Itu dikarenakan kebaikan yang telah kita ajarkan. Insya Allah kan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian apa lagi ikhwah? Kekeliruan sang suami, selain dia gak pedulikan istrinya, gak pedulikan masalah agama istrinya, juga ada satu hal yang cukup menyakitkan lah bagi para istri. Suka mencari kesalahan. Suka mencari kesalahan. Ikhwah, istri itu manusia. Manusia itu kata Rasulullah pasti bersalah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah. Sebaik-baik orang yang bersalah yang bertaubat. Berarti istri Anda pasti punya salah, tinggal dicari saja yang mana salahnya. Sebagaimana Anda juga sebagai seorang suami pasti punya salah. Jangan-jangan kesalahan Anda lebih banyak dibandingkan kesalahan sang istri. Makanya kalau kesalahan dicari-cari ya pasti dapat. Kalau kita mencari kesalahan pada diri manusia itu pasti dapat. Karena Rasulullah sudah katakan semua orang salah. Tinggal cari saja di mana salahnya. Dan ini nggak dibenarkan bagi seorang suami. Ketika dia mendapatkan satu kesalahan, seolah semua kebaikan hilang. Tidak ada kebaikan sama sekali. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hadis yang tadi yang telah kita bacakan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Istausu bin nisa'i khaira." Nasihatilah wanita, berpesanlah terhadap kaum wanita agar kalian bersikap baik, bersikaplah dengan baik, berpesanlah dengan cara yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat minad dila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai' fid dila'i a'lahu. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Nih, yang paling atas ini, yang paling bengkok. Kemudian fa in dhahabta lituqimuhu kasartahu. Kalau kamu paksa dia untuk lurus, kamu akan patahkan dia. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Kalau kamu biarkan dia terus bengkok, isfastausu bin nisa'i khaira, maka nasihatilah wanita itu dengan cara yang apa? Yang baik. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini beliau memberikan komentar. Rasulullah katakan istausu bin nisa'ikum khaira. Kemudian beliau ibaratkan wanita itu bagaikan tulang rusuk. Kemudian diakhiri lagi istausu bin nisaikum khaira. Artinya apa? Kalian tidak bisa mendapatkan kebaikan dari seorang wanita, dari istri kalian, kecuali kalau kalian memberi dia nasihat dan sabar dalam memberi nasihat, baru dapat. Sekedar kasih nasihat tapi tidak sabar, ya, main paksa, nggak akan dapat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa min ayati an khalaqalakum min an khalaqa min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah ciptakan dari diri kalian para istri, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tenang. Jadi seolah ayat ini mengatakan, kalau kita sinkronkan dengan hadis ini, ya, kalian akan senang. Kalian bisa tenang dengan wanita yang sifatnya bengkok itu, kalau kalian sabar dalam memperbaiki dia, sabar dalam menasihati dia. Kalau nggak sabar, dia patah. Nggak akan bisa membuat kalian tenang. Kalau kalian biarkan, lebih parah. Dia semakin bengkok. Tak akan membuat diri kalian tenang. Jadi, ya, agar kalian tenang, bagaimana caranya? Nasihati, perbaiki dengan lembut. Tidak main paksa. Disitulah baru kita, seorang laki-laki, seorang suami mendapatkan ketenangan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itu dia, ya. Itulah wanita. Makanya kalau dicari-cari kesalahannya pasti ada. Pasti ada, ikhwah. Terkadang suami yang mungkin tiba-tiba muncul kebencian kepada istri dikarenakan satu hal. Janganlah, ya.
Janganlah, masih banyak kebaikan istri kita, masih banyak kebaikan istri kita. Ya, dibandingkan keburukan-keburukannya. Cobalah hitung kalau nggak percaya. Hitung dari mulai dia bangun pagi, menyediakan, mengurus rumah, menyediakan sarapan kita. Coba perhatikan berapa kesalahannya dan berapa kebaikannya. Coba di list dari mulai pagi bangun tidur. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hitung total sebelum tidur berapa salahnya dan berapa baiknya. Pasti banyak baiknya, ikhwatiddin. Jangan sampai satu kesalahan itu merusak seolah didilit semua kebaikannya. Itu sangat tak adil, ya. Sangat tak adil, ikhwah. Padahal innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu suka dengan orang-orang yang adil. Oleh karena itu para suami, ya, kita tahu bahwasanya istri itu manusia dan dia, kata Rasulullah, terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi bagaimana? Itu kan berarti Rasulullah mewanti-wanti kita. Kalian berhadapan dengan wanita harus paham. Maafkan. Karena apa? Memang mereka dibentuk dari yang bengkok. Diciptakan dari tulang yang bengkok. Jadi banyak-banyaklah maafkan. Begitu, ikhwah. Ya. Makanya nggak usah cari-cari kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, udah maafkan saja. Ya, maafkan. Masih banyak kebaikan yang bisa kita nilai dari istri kita. Kemudian ikhwah yang ketiga, yang sering terjadi juga terkadang kita baca di media sosial, yaitu kezoliman, menzolimi istri, ya, menzolimi istri. Terkadang seorang suami itu tega-tega, ya, memukul istri, bahkan sampai patah tangan. Bahkan ada yang tega sampai membunuh sang istri. Bahkan ada yang tega sampai menyiram bensin dan membakar sang istri. Ya, jelas ini ikhwatiddin nggak dibolehkan, haram hukumnya. Menganiaya, ya, menganiaya. Aniaya bahasa Arabnya zalim. Zalim lawannya adil. Adil itu, ya, bersikap adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak orang yang seharusnya kita berikan. Itulah dia, memberikan hak seseorang yang seharusnya kita berikan. Kalau kita tahu dia punya hak terhadap diri kita tapi tidak kita tunaikan hak dia, maka kita menzalimi dia. Kita telah menzalimi dia. Jadi menzalimi itu bukan harus memukul, enggak. Ya, bukan harus memukul. Demikian. Ada kalanya seorang istri salah, betul. Ya, namanya juga mereka bukan malaikat. Seorang istri salah. Tapi ketika kita tahu dia salah, kita langsung pukul habis atau kita caci maki dia. Kita rendahkan keluarga dia. Ikhwah, memang dia salah, tapi kita telah berbuat zalim. Itu dia. Ya, kita telah berbuat zalim. Kalaupun dia salah, ya sudah diperbaiki. Untuk apa harus dicaci maki? Apalagi sampai keluarga diikut-ikutkan. Ya. Terkadang bukan hanya keluarga, suku pun diikut-ikutkan. Dasarlah, suku ini yang beginilah. Begitu, ikhwah. Ya Allah, ikhwah, ini perbuatan jahiliyah. Ya. Ini jahiliyah. Ketika kita sudah mengikut-ikutkan, menghina, bukan menghina seorang yang salah, apalagi sudah sampai menghina suku, menghina bangsa, ini sudah masuk pada perbuatan jahiliyah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ya. Nah, kemudian di surah Al-Hujurat Allah menyebutkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku bangsa, ya, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Yang paling takwa.
Makanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kalau ada yang salah, perbaiki kesalahan. Jangan dihina habis sampai keluarga-keluarga, sampai sukunya. Ya, ini sudah perbuatan jahiliyah, nggak dibolehkan, haram hukumnya. Mungkin para pemirsa pernah mendengar kisah di mana suatu hari ada pertengkaran antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Ingat, Muhajirin Ansor, Muhajirin yaitu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, Ansor adalah menolong orang yang muhajir, yaitu penduduk asli kota Madinah. Ini adalah nama syar'i, nama yang Allah berikan. Ya. Nama yang Allah berikan, Allah tetapkan nama ini. Bukan nama bid'ah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansor. Dan orang-orang yang terdahulu, ya, yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Berarti kalimat muhajirin dan ansor itu kalimat yang sudah diakui oleh Islam. Nah, ketika muhajirin dan ansor bertengkar, yang muhajirin mengatakan, "Hei orang muhajirin, tolong aku." Yang ansor mengatakan, "Hei orang-orang ansor, tolong aku. Tolong aku." Sesama ansor, tolong aku sama muhajirin. Rasulullah katakan, kalian tuh sudah memanggil dengan cara jahiliyah. Padahal nama muhajirin ansor ini adalah nama syar'i. Tapi ketika dia digunakan untuk menimbulkan ta'assub, ya, kesukuan, ya, membela karena suku, maka dia jadi dakwah jahiliyah. Demikian. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan cara kepada kita. Kalau seandainya istri kita itu salah, ya. Istri kita salah, maka Allah berikan caranya untuk meluruskannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatir akan kedurhakaannya, maka kata Allah, fa'idhuhunna, nasihati dia dengan lemah lembut, wahjuruhunna fil madaji', dan bekot dengan satu ranjang dengan dia. Kemudian fadribuhunna, pukul dia. Pukul yang bagaimana? Ibnu Abbas mentafsirkan darban ghairu mubrahin, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Fa in ata'nakum, kalau mereka sudah mentaati kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, jangan kalian melakukan melewatkan batas. Kalau sudah taat dia, mengikuti apa yang kalian inginkan, ya sudah, jangan dihukum lagi. Itu dia, ya. Oleh karena itu ikhwatiddin, ya, menganiaya satu hal yang sangat tidak dibolehkan pada siapa saja. Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman pada diriku. Kemudian aku haramkan juga kezaliman di antara kalian. Jadi jangan kalian saling menzalimi. Fala tazalamu. Jangankan kepada manusia, ikhwah, kepada hewan saja nggak dibolehkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, mewajibkan perbuat baik terhadap segala sesuatu. Idza qatatum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Kalau kalian menyembelih, baguskan sembelihan kalian. Itu ikhwah. Jadi apalagi ini istri kita, nggak boleh dianiaya, ya. Tidak boleh dianiaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, istausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah wanita dengan cara yang baik. Fa inna ma hunna awanun indakum. Sesungguhnya wanita itu ibarat tawanan, seperti tawanan di tangan kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik, dan kalian tidak punya hak apapun atas mereka selain itu. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Berzina misalnya, selingkuh misalnya. Ya, fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Kalau ternyata itu mereka lakukan, perbuatan keji itu mereka lakukan, ya, maka kalian boleh bekot ranjang, pecah ranjang. Wadribuhunna darban ghairu mubrahin, dan pukul dia dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Di antara kezaliman juga ikhwah, mengusir istri dari rumah.
mengusir istri dari rumah. Ya. Mengusir pasangan kita dari rumah kita. Apa kata Rasulullah apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan kalian usir mereka dari rumah mereka. Jangan kalian usir istri-istri kalian dari rumah kalian. Wala yakhrujna, dan si istri juga nggak boleh lari dari rumahnya. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali jika memang mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Wa tilka hududullah, inilah hukum Allah. Wa may yata'adda hududullah faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melanggar batasan Allah ini, hukum Allah ini, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Itu dia. Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwah, ya, suami nggak boleh mengusir istrinya kalau ada pertengkaran atau ada hal-hal yang nggak mengenakan, ada kesalahan, nggak boleh diusir. Kalau diusir, dia telah bersikap zalim. Karena Allah katakan bahwasanya rumah itu rumah dia. Ya. Rumah suami itu termasuk rumah sang istri, nggak boleh diusir. Kecuali kalau jelas dia melakukan perbuatan yang keji, selingkuh dia misalnya, ada laki-laki lain di luar rumahnya misalnya, ini boleh diusir dia. Ya. Istri juga demikian. Seberapapun hebat pertengkaran dengan suami, ya, jangan lari dari rumah. Kecuali kalau memang kezaliman itu sudah seperti tindak kekerasan, pemukulan, untuk menyelamatkan diri, boleh dia keluar, boleh dia lari. Tapi selama masih ya pertengkaran mulut, janganlah keluar dari rumah. Ya, jangan keluar dari rumah. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Memukul juga demikian, nggak boleh sembarangan pukul. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yaitu seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan si laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, apa hak istri atas suaminya? Jadi apa kewajiban sang suami, gitu maksudnya. Rasulullah katakan antut'imaha idza ta'ama, yaitu ayut'amaha idza ta'ama, yaitu kalau suami makan maka berikan makan juga untuk istri. Wa ayyaksuha idza tasa, kemudian dia sediakan sandang si istri. Wala yadribil wajh, jangan dia memukul wajah. Wala tuqabbih, jangan dia mencaci maki. Wala yahjur illa fi bait, jangan dia membaikot istrinya, ya, kecuali di rumah saja. Makanya ikhwatiddin sini katakan wala tadribil wajh, jangan wala yadribil wajh, jangan dia pukul wajah. Memang enggak boleh pukul wajah. Ya. Kalau ada suami pukul wajah istrinya, dia telah bersikap zalim. Kenapa? Karena ketentuan zalim dan tidak zalim itu, yaitu standarnya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqabbih, jangan dia mencaci maki. Kemudian wala yahjur illa fil bait, jangan dia membaikot istrinya, menjauhi istrinya kecuali hanya di rumah. Di rumah bolehlah dia jauh-jauh dari istrinya. Tapi di luar nggak boleh. Ya. Di luar nggak boleh. Dia harus lihatkan, dia nggak boleh memperlihatkan bahwasanya dia dengan istrinya sedang cekcok. Nggak boleh diperlihatkan ke orang lain. Demikian ikhwatiddin. Jadi tidak boleh menganiaya. Ingat, setiap kezaliman, az-zulmun zulumatun yaumal qiyamah. Setiap kezaliman, penganiayaan itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang, ya, mengutus untuk mengumumkan, bagi siapa yang pernah dizolimi, silahkan hari ini tuntut kepada yang telah menzolimi dia. Maka pada hari itu orang-orang yang terzolimi merasa bahagia. Kenapa? Karena dia bisa mengambil kebaikan orang lain yang pernah menzolimi dia semasa di dunia. Inilah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari seorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari saudaranya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dia dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, masing-masing orang
Ya, masing-masing orang mengurus dirinya sendiri-sendiri. Jadi anak kalau dia pernah menzalimi ibunya, ibu akan nuntut, nggak peduli waktu itu nanti. Ibu yang pernah menzalimi anaknya, anak akan menuntut. Suami pernah menzalimi istrinya, akan dituntut oleh istri. Istri yang pernah menzalimi istrinya akan dituntut oleh suami. Nggak ada lagi cerita yang namanya hubungan rahim, kasih sayang, nggak ada. Masing-masing orang ingin lepas dari neraka jahanam. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi jangan menzalimi. Jangan menzalimi siapapun, terlebih lagi dia adalah istri kita sendiri. Ya. Terlebih lagi dia adalah pasangan kita sendiri yang selalu mendampingi kita, yang selalu melayani kita dan selalu memberikan khidmat kepada kita. Kalau dia salah sedikit atau 2, 3, 4, 5 kesalahan, maafkanlah dan perbaiki. Perbaiki, jangan kesalahannya kita timpali dengan kezaliman. Apalagi menzalimi tanpa ada kesalahan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwatiddin, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti dengan poin-poin berikutnya. Apa saja sih kekeliruan sikap dari seorang suami terhadap istrinya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisairul muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi ikhwah yang bertanya silahkan kirimkan ke pesan singkat 0895 6113 27778. Taib. Mana dia? Taib. Ya. Kita jawab pertanyaan. Ustadz, saya bekerja di Korea dan sering sekali meninggalkan sholat. Berkahkah gaji saya sedangkan saya sering meninggalkan sholat? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita bicara masalah berkah, ya, itu kita harus pisahkan antara masalah nafkah kerja, ya, itu babnya berbeda dengan masalah sholat. Ketika kita bicara masalah mencari nafkah, bekerjalah kita katakan. Kaitannya bagaimana? Kaitannya adalah apakah kita mengerjakannya dengan baik dan benar? Apakah yang kita kerjakan itu dibolehkan oleh syariat ataukah tidak? Itu yang penting. Ya. Itu yang penting. Misalnya nih, kita bekerja di Korea sebagai pedagang misalnya. Sebagai pedagang. Sebagai pedagang dia harus tahu ilmunya cara berdagang. Jangan sampai dia melakukan tindak perdagangan yang menyalahi syariat. Oke, dia kerja di sebuah perusahaan di Korea. Berarti dia harus tahu apa saja yang harus dia lakukan. Jangan sampai pekerjaannya itu pekerjaan yang menyalahi syariat, yang dilarang oleh syariat. Demikian ikhwah. Ya. Dia harus tahu itu. Ketika dia sudah buat perjanjian dengan perusahaan, misalnya nih, perjanjiannya masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore misalnya. Dia masuknya jam 10 misalnya. Berarti kan bermasalah ini. Kalau dia bersikap seperti itu dengan pekerjaannya dan menyalahi perjanjian dia awal, dia dapat gajinya nggak berkah. Kenapa? Ikhwah, karena dia telah mengurangi hak perusahaannya. Seharusnya dia sudah standby jam yang sudah dia sepakati. Demikian ikhwah. Itu terkait dengan masalah pekerjaan. Ya, terkait dengan masalah pekerjaan. Adapun masalah sholat itu beda lagi ikhwah. Ya, adapun masalah sholat itu beda lagi. Sholat itu wajib. Ya. Kemudian
setiap seorang muslim wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau nggak sholat, ya, dia bisa jatuh kepada kekafiran. Dia bisa jatuh kepada kekafiran. Dan ingat ikhwafiddin, Allah pernah mengatakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi dia nggak salat. Apakah apa yang akan mencegah kemungkaran yang dia lakukan selama di Korea? Ya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, masalah Anda tak salat atau sekali-sekali salat itu lebih besar ketimbang masalah kerjaan Anda. Itu lebih besar masalahnya. Makanya perhatikan masalah sholat. Apalagi kalau Anda bekerja sehingga pekerjaan tersebut menghalangi Anda untuk sholat. Kalau memang seperti itu, perjanjiannya keluar dari pekerjaan itu. Karena sholat itu lebih utama ketimbang pekerjaan. Rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari pekerjaan itu kalau pekerjaan itu menghalangi Anda untuk sholat. Namanya di Korea banyak orang kafir. Ya. Kita mau sholat zuhur, ngapain kau? Mau sholat? Oh nggak bisa, sini nggak ada sholat, keluar. Ngapain kita ke Korea? Di Indonesia juga banyak kerjaan. Kenapa jauh-jauh ke sana sampai nggak sholat? Ya. Jadi ikhwah, penanya, sholatlah. Ya. Karena sholat itu lebih penting ketimbang pekerjaan Anda. Kalau seandainya Anda, si penanya, nggak sholat gara-gara terpengaruh dengan orang-orang Korea, tinggalkan tuh Korea. Pulang ke Indonesia. Indonesia kita mudah, banyak kaum muslimin. Alhamdulillah sekarang masjid juga sudah mulai ramai. Ya, banyak yang sadar akan meramaikan masjid. Insya Allah kan. Apalagi Rasulullah SAW pernah mengatakan, aku berlepas diri orang yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Orang Korea itu kan banyak orang kafir. Tinggalkan ikhwah, tinggalkan. Ya, kalau ternyata lingkungan itu bisa merusak Anda hingga sulit untuk sholat. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum Pak Ustadz, tolong kasih tips pada ana cara mendidik agama yang baik pada anak balita yang dapat mereka fahami. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Pertama, kita harus berbicara dengan mereka dengan bahasa sederhana yang bisa dia fahami. Ya. Yang bisa dia fahami. Itu dia. Cari contoh-contoh yang mudah difahami oleh seorang anak. Itu dia ikhwah. Dan masing-masing anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Makanya ya, orang tua dia harus punya insting. Bagaimana caranya agar mendidik akidah si anak. Bagaimana caranya agar mendidik akidah si anak. Saya berikan contoh ikhwah. Misalnya kita perlihatkan pada si anak misalnya pembuatan apalah begitu, misalnya kita ajak dia ke tempat pengrajin atau buat kue, atau kita bawa dia ke dapur, istri kita sedang buat kue. Nah, demikian. Kemudian kita katakan, "Nak, siapa yang membuat kue?" "Mama." Nah, begitu kan. Kira-kira mungkin nggak kue ini ada kalau nggak mama buat, kalau nggak Umi buat? Nggak mungkin. Dia masih terigu, nggak mungkin terigu itu tiba-tiba bisa jadi kue. Nah, demikian juga alam ini nggak akan mungkin muncul tiba-tiba, pasti ada yang menciptakan. Nah, itulah contohnya. Kembangkanlah ya, bagaimana cara yang terbaik. Allahu a'lam bishawab. Lihatkan matahari. Nah, tuh matahari terik kan, panas. Kira-kira yang menciptakan siapa? Kan nggak mungkin matahari muncul dengan sendirinya. Begitu ikhwatiddin. Itu agar kita merasakan, mengesankan kepada si anak bahwasanya menciptakan matahari itu adalah zat yang maha berkuasa. Begitu maksudnya.
Kemudian ikhwah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Diana bekerja sebagai seorang dokter. Ada yang ingin Ana tanyakan, Ustaz. Jika dokter perempuan memakai hijab syar'i, tetapi dimasukkan dalam jas dokternya, apakah masih tergolong memakai pakaian syar'i? Begini ikhwafiddin, mungkin jas yang dimasuk jas Nelly ya. Baik, begini. Menutup aurat itu ada syaratnya. Laki-laki perempuan sama. Pertama, yaitu harus menutup auratnya. Perempuan, seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Oke, berarti semuanya ditutup, kecuali yang boleh nampak wajah dan telapak tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara menutupnya harus lebar. Nah, lebar, fatfadoh. Tidak boleh sempit. Yang ketiga, tidak boleh transparan. Ya, tidak boleh transparan. Oke. Ketika seorang akhwat pakai jilbab syar'i, dia masukkan jilbabnya ke dalam jas Nelly-nya, gitu kan? Biasanya jas Nelly itu ada yang sampai paha, ada yang agak panjang sedikit ya. Kira-kira dia membentuk enggak? Membentuk apa tidak? Ya mungkin dari kalangan dokter nggak boleh dia ujung jilbab itu sampai berkibar-kibar, makanya harus masukkan ke dalam. Baik, jangan dikancing tengahnya, biarkan dia lepas. Ya, biarkan dia lepas sehingga nggak membentuk. Kalau dia sampai membentuk dada, karena dia jilbabnya syar'i, tapi jas Nelly-nya berpinggang misalnya, kan ada dibuat pinggang gitu, ya, sehingga terbentuklah pinggangnya, nggak boleh. Jadi gimana? Buatlah jas Nelly yang syar'i. Gimana caranya? Jangan buatkan pinggangnya, lebarkan sedikit, kan bisa buat tempah sendiri. Yang penting kan modelnya model jas, ya kan? Dibesarkan sedikit tangannya, dibesarkan sedikit badannya. Demikian, dibuat keras bahunya, kan ada pengerasnya. Demikian ikhwafiddin, sehingga dia tidak membentuk tubuh seorang akhwat, dan dia masih dikatakan memakai hijab syar'i, insya Allah. Jadi jangan beli yang sudah jadi. Umumnya yang sudah jadi itu berpinggang dia, sehingga membentuk pinggang seorang akhwat. Assalamualaikum Ustadz, Alhamdulillah kami rutin sholat berjamaah, tapi ayah saya sebagai imam sholat kurang tumakninah dan bacaannya cepat dalam sholat, terkesan ngebut sehingga makmum bacaannya sering gak selesai. Sudah dinasihati tapi ayah marah karena memang gampang emosian. Apakah sholat kami tetap terima? Apa amalan yang harus dilakukan sebagai seorang anak? Ikhwafiddin, begini, tumakninah itu adalah berhenti sejenak. Jadi ketika seorang ruku dia, set 1, 2, 3 bangkit, ya. Set 1, 2, 3. Pokoknya kalau dia tumakninah berhenti sejenak, tenang sejenak, dia bangkit, ya, maka itu sudah dikatakan tumakninah. Seandainya kita sebagai makmum belum sempat menyelesaikan bacaan, imam sudah bangkit, tapi dia sudah jelas ada tumakninahnya. Jadi tumakninah itu bukan harus lama sampai 10 detik, sampai 5, enggak. Pokoknya dia sudah tenang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Hamidah, begitu. Pokoknya dia kalau sudah tenang sejenak, itu namanya tumakninah. Nah, kalau kita sebagai makmum ternyata belum sempat, masih baca Subhanakallahumma Rabbana, Allahu Akbar katanya, ya sudah bangkitlah. Ya, bangkitlah. Itu semua ditanggung imam. Demikian. Ya. Itu semua ditanggung imam. Demikian. Apalagi ini sudah dikasih tahu kan, Pak, kecepatan sih Pak, kami belum sempat bacanya. Ya sudah. Itu imam yang nanggung semuanya. Demikian ikhwafiddin. Makanya Rasulullah katakan tentang imam itu, idza asaba falakum walahum. Kalau imamnya benar untuk mereka dan untuk kalian, wa in akhta'a fa'alaihim walakum. Apabila salah, mereka yang nanggung, kalian enggak menanggung. Itu dia, ya. Yang penting ada tumakninahnya walaupun hanya sebentar. Tenang sebentar. Yang enggak tumakninah itu kalau dia Allahu Akbar, seperti mantul dia. Allahu Akbar, sami'allahu hamidah. Itu berarti enggak ada tumakninahnya. Tapi kalau ada tumakninahnya walaupun sebentar, Allahu Akbar,
Sami Allahu liman hamidah. Itu hanya 3 atau 4 detik. Atau mungkin hanya 3 detik. Udah, berarti dia sudah tomakninah, sudah sah. Kecuali kalau nggak ada tomakninah, maka jangan sholat di belakang si ayah. Kenapa? Karena sholatnya nggak sah. Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang sahabat mengulang sholatnya sampai 3 kali. Salli, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, lam uhsin ghairaha. Ya Rasulullah, aku nggak bisa sholat lebih baik daripada ini. Lantas Rasulullah ajarkan, rupanya yang bermasalah pada sahabat ini adalah tidak ada tomakninahnya. Sampai diulang 3 kali. Demikian ikhwatiddin. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya kita tahu petunjuk atau jawaban dari Allah atas doa kita dari sholat istikharah yang kita lakukan? Jazakallah khairan Ustaz. Wa fiqi jazakallah khairan. Baik, sholat istikharah kita lakukan bagaimana? Pertama kita ada pilihan ini, misalnya kita ingin melakukan satu pekerjaan atau memilih satu hal. Satu pekerjaan di antara sekian pekerjaan atau memilih sesuatu. Kita konsultasikan dulu pada orang-orang yang mengerti, sudah, kemudian kita pilihlah salah satunya. Kemudian kita salat istikharah dan doa istikharah. Letakkan pilihan kita dalam doa kita tersebut. Kemudian, udah, teruslah lanjut dalam pilihan kita itu. Apabila pilihan ini ternyata dalam perjalanannya mudah, kita dalam melakukannya, dalam memilihnya, ya, nggak ada masalah, berarti itulah memang pilihan. Jika ternyata sulit, sampai gagal misalnya, berarti ingat, bukankah dalam salat kita, ya Allah, jika ini baik untukku, untuk agamaku, duniaku, maka mudahkan. Jika enggak baik, maka jauhkan dia dariku dan jauhkan aku dari dia. Kan gitu. Kalau ternyata gagal, padahal ini ya sudah kita idam-idamkan, ternyata gagal. Kita sudah konsultasi, kita sudah doa, kita sudah salat istikharah, ternyata gagal. Ketahuilah, itulah yang terbaik untuk kita. Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Walaupun kita cenderung ke arah pilihan tersebut, tapi gagal. Demikian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja engkau membenci sesuatu tapi itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kalian mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal itu enggak baik untuk kalian. Jadi demikian ya. Jadi lakukan pilihan tersebut setelah apa yang saya katakan tadi, kemudian udah lanjutkan. Jika seandainya mudah, itulah pilihan Allah. Jika ternyata gagal, berarti itu tidak baik untuk kita. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Allah senantiasa memberkahi istri Ustadz dan keluarga, amin. Ustadz, bagaimana cara ciri laki-laki yang bertanggung jawab? Jazakallahu khairan. Ikhwah, mengenai visi nggak bisa kita tandain. Oh, yang orang yang tanggung jawab, ciri-cirinya misalnya hidungnya agak mancung, nggak begitu. Kita mengetahui dengan cara bagaimana? Dengan bertanya kepada teman-teman dekatnya, ya. Orang yang biasa bermuamalah dengan dia, yang biasa bergaul dengan dia, dari dia mereka kita tahu, ya. Dari mereka lah kita bisa mengetahui apakah dia orang yang bertanggung jawab ataukah tidak. Itulah ciri-cirinya. Jadi kalau ciri-cirinya jalannya agak melenggangnya bagaimana, enggak. Cara pakaiannya enggak ada di situ, ikhwafiddin, ya. Karena tanggung jawab itu merupakan pekerjaan, dan pekerjaan itu tidak bisa kita ketahui kecuali setelah ketika dia bekerja. Dan orang yang menilai pekerjaannya, makanya cari tahulah dari orang-orang terdekat dia atau dari keluarga dia. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.